Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah hadir. Pagi, Pak. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah hadir. Bagi yang belum menyalakan kamera, silahkan nyalakan kameranya ya. Jadi supaya Bapak bisa tahu. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah, Pak. yang masih sakit nanti diberikan kesehatan, bisa sembuh, bisa melakukan aktivitas kembali. Bagi yang sehat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai kita masih dalam masa pandemi. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, karena waktunya hanya 40 menit, jadi Bapak nanti akan menjelaskan dulu sedikit materi untuk kalian. Nanti untuk informasi penting yang Bapak janjikan di kemarin, itu nanti akan Bapak berikan di akhir ya. Itu terkait nanti ujian, PAS, PTS, dan lain-lainnya itu Bapak infokan di akhir. Jadi supaya materinya tersampaikan dulu ya. Oke, untuk materi hari ini, sambil mulai kita mulai saja ya. Untuk materi hari ini, terlihat gambarnya. Lihat. Nah, oke, mulai ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penyajian data. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara menyajikan data, belajar tentang torus, belajar tentang membuat tabel dalam penyajian data, diagram garis. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran ya. Karena ini adalah salah satu bagian dari penyajian data yang kita ketahui. Nah, kenapa Bapak laksanakan Zoom hari ini? Karena lingkaran ini penting untuk kalian ketahui. Karena ini lebih sulit dibanding diagram yang lainnya, diagram garis maupun diagram batang. Ya, jadi ini perlu Bapak jelaskan supaya kalian lebih paham. Nah, lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materinya. Sebentar. Oke, selamat datang yang baru datang. Oke, nah ini adalah jenis diagram lingkaran. Kalau kalian perhatikan, apakah ada perbedaan antara diagram lingkaran yang sebelah kiri dengan diagram lingkaran yang sebelah kanan? Ada perbedaan kah? Ada, Pak. Ada. Nah, apa perbedaannya di mana? Silahkan jawab boleh. Kalau dilihat Semuanya, Pak, udah beda. apa? Yang beda semuanya tuh apa maksudnya? Judulnya sama nggak? Judul diagram Beda. sama kan tentang olahraga Sama. favorit. Nah, terus olahraga Sama, Pak. ya, sama nggak olahraganya? Ya. Bola, basket, voli, dan tenis meja. Nah, lalu yang membedakan apa antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Ada yang bisa jawab? Penyajian. Ya, penyajiannya bagaimana? Betul. Ya, kalau penyajiannya apa yang membedakan? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Penyajian diagram lingkaran yang sebelah diungkul. ini kenapa? Oke, jadi yang sebelah kiri itu adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Ya, ingat ya, persen itu lambangnya seperti ini kan? Ya, selain angkanya yang berbeda, ini adalah jenis diagram yang berbeda. Kalau yang sebelah kiri itu adalah diagram dalam bentuk satuan persen. Kalau yang sebelah kanan, ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ya, Bapak ulangi sekali lagi, untuk yang kiri ini adalah diagram lingkaran persen. Kalau yang sebelah kanan adalah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, yang kiri maupun yang kanan sebenarnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Hanya saja penyajiannya yang berbeda. Ya,
Yang kiri persen, yang kanan derajat. Lalu kenapa sih bisa berbeda? Nah, kalau dalam persen, itu satu lingkaran penuh ini disajikan memiliki ukuran 100%. Ya. Untuk satu buah lingkaran, itu diumpamakan atau dikategorikan 100%. Sedangkan untuk yang derajat, satu buah lingkaran seperti ini, itu adalah 360 derajat. Ya, 360 derajat. Bedanya seperti itu ya. Jadi kalau persen itu 100%, kalau derajat itu 360 derajat. Dari mana sih 360 derajat? Karena ketika kita mengukur pakai busur atau memakai busur, untuk memenuhi satu buah lingkaran ini, itu akan memunculkan 360 derajat. Ya, maka kenapa di sini ketika Bapak potong 2, atau Bapak beri garis tengah seperti ini, lalu yang warna kuning ini 180 derajat. Karena setengah dari 360 adalah 180. Sedangkan yang sebelah kiri, setengah dari 100% adalah 50%. Paham ya sampai sini? Jadi kalau ini, setengah ini, yang bagian persen itu adalah 50%. Sedangkan yang derajat adalah 180. Dari mana 180? Yaitu tadi 360 dibagi 2. Ya. Maksimalnya ini 360. Jadi kalau misalkan ini angka-angka ini kita jumlahkan 36, 180, 90, dan 54, itu hasilnya pasti akan 360. Seperti itu ya. Sedangkan yang sebelah kiri, jika kita jumlahkan semua angkanya, 50, 25, 15, dan 10, itu akan menghasilkan angka 100%. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Semoga paham ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung. Paham, Pak, paham. Ya. Nah, lalu selain yang 50%, di sini ada angka 25%. Ingat, ketika kalian menemukan tanda seperti ini, tanda apa namanya ini, ada yang tahu? Ini Bapak beri anak panah seperti ini. Ini tanda apa? Ada yang tahu? Ini adalah tanda siku ya. Tanda siku-siku pada diagram lingkaran menandakan 25% atau seperempatnya jika dia pada diagram lingkaran persen. Kalau pada diagram lingkaran derajat, itu menandakan 9. Itu adalah sudut siku. Makanya dia pasti akan ada tanda seperti ini. Ya. Jadi ingat, jika ada tanda seperti ini, kalau dia persen itu artinya 25%. Kalau derajat dia artinya 90 derajat atau siku. Siku-siku itu kan sudutnya 90 derajat. Nah, untuk sisanya ini diukur sesuai dengan biasanya disediakan di soal atau dia nanti akan diminta untuk mencarinya sendiri. Nanti kita akan belajar pada contoh soal. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum lanjut? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Ya. Terlihat tulisannya? Lihat, Pak. Diagram berikut ini menggambarkan stok bahan makanan di gudang. Lalu jika banyaknya kedelai yang mana? Kedelai yang ini ya. Ada nggak berapa derajatnya? Tidak. Kira-kira kalau jagung ini berapa derajat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini ada tandanya ya. Kalau ada tandanya artinya dia kalau derajat berapa? 90 ya. Walaupun dia tidak ditulis. Walaupun dia tidak ditulis di sini. Ya benar, seperempat. Ya, seperempat dari 360 itu kan 90. Walaupun dia tidak ditulis di sini, dia tetap kita ketahui sebagai 90 derajat. Oke. Yang perlu kalian ingat, jika kalian menemukan soal seperti ini, adalah rumusnya. Ini yang perlu diingat ya. Cara mencarinya adalah, itu ada untuk mencari jawaban,
yang ditanya per yang diketahui kali nilai yang diketahui. Oke, langsung saja. Bagaimana sih caranya? Nah, ini balik lagi ke soal yang pertama. Di sini ada angka berapa di soalnya? Ada angka 6. Betul? Betul. Nah, angka 6 ini punyanya siapa? Punyanya kedelai. Ya. Angka 6 ini punyanya kedelai. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tepung terigu, betul? Maka banyaknya tepung terigu adalah titik-titik-titik. Yang ditanya adalah tepung terigu. Artinya, kalau kita pakai rumus yang tadi, yang ditanya berarti yang ditanya apa tadi? Tepung terigu. Maka di sini Bapak tulis 70 derajat. Ya. Bapak tulis 70 derajat. Lalu yang diketahui tadi apa? Kedelai. Kedelai ini kan sudah diketahui, yaitu 6 kuintal. Maka kita tulis di bawah ini adalah derajatnya si kedelai. Karena kedelai belum diketahui, maka kita cari bagaimana caranya dengan cara mengurangkan seluruh lingkaran ini, di mana seluruhnya adalah 360 derajat, dikurang yang lainnya, yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui apa? Jagung. Jagung ini kan 90 derajat. Maka dikurang 90 derajat. Lalu dikurang lagi 30 derajat. Dikurang lagi 110 derajat. Dikurang lagi 70 derajat. Atau boleh, yang sudah diketahui ini kalian jumlahkan terlebih dahulu. Lalu nanti 360 derajat dikurangkan jumlah yang sudah diketahui. Yang diketahui ini kan ada 4. 90, 30, 110, dan 70. Itu kalau dijumlahkan menjadi 300. Ya. Nah, berarti 360 dikurang 300. Maka hasilnya 60. Betul? Betul ya? 360 kurang 360. Maka kalau kita hitung kembali, dia akan seperti ini. 70 derajat per 60 derajat kali 6 kuintal. Ya, ingat ya, yang ditanya adalah 70 derajat atau punyanya si terigu. Yang 60 derajat adalah punyanya kedelai atau yang kita ketahui. Kenapa kita pakai 60 derajat? Karena tadi 6 kuintal ini kan punyanya si kedelai. Maka kita pakai derajatnya si kedelai. Maka 70 derajat per 60 derajat kali 6 kuintal. Di sini kenapa sih Bapak coret? Karena 6 dengan 60 ini kan bisa kita coret atau sama-sama punya angka 6 kan? Ya. Maka hasilnya di sini 7 per 6 kali 6 kuintal. 6-nya juga bisa dicoret ini. Ya. Maka hasilnya 7 kuintal. 7 kuintal itu punyanya siapa? Punyanya si tepung terigu. Duh, jadi coret-coret dong. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, intinya ini ya, yang ditanya per yang diketahui kali nilai yang diketahui. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, untuk contoh yang kedua. Waduh, siapa nih yang coret-coret? Untuk contoh yang kedua, kita pakai diagram persen. Ya, jika diketahui jika 45 orang berprofesi sebagai pedagang, maka jumlah kepala keluarga yang berprofesi sebagai karyawan adalah titik-titik-titik. Yang ditanya apa? Yang ditanya karyawan. Karyawan berapa persen? 25. Maka di sini Bapak tulis 25 di atas. Yang diketahui apa? Aduh, jangan dicoret-coret. Oppo siapa nih Oppo? Noval nggak perlu coret-coret ya. Yang diketahui apa? Yang diketahui kan ini ada 45 ini kan. 45 ini punyanya siapa? Punyanya si pedagang. Pedagang berapa persen? Pedagang 15%. Maka di sini Bapak tulis 15% ya. Jadi 25% per 15% kali 45. Yang diketahui ini kan 45. Paham sampai sini? Lalu Bapak sederhanakan. 25
sama 15 kan sama-sama bisa dibagi 5. Maka di sini Bapak tulis 25 menjadi 5 karena 25 ini siapa yang tulis-tulis? Aduh, aku bukan. Terus Opo, Noval atau bukan? Noval. Bukan, Pak. Bukan. Itu siapa? Opo itu siapa? Opo siapa? Kalau enggak Bapak keluarin nih ya. Oke, sudah Bapak keluarin ya. Oke, lanjut. Ya, tadi sampai di sini ya. Jadi 25 Bapak sederhanakan dibagi 5 menjadi 5. Lalu 15-nya disederhanakan dibagi 5 menjadi 3. Maka di sini 5% per 3% dikali 45. Lalu kita hitung. 5 dikali 45 dibagi 3. Maka ditemukan hasilnya 75 orang yang berprofesi sebagai karyawan. Oke, untuk soal nomor 2 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut ke soal nomor. Oke, untuk soal nomor 3, hampir sama seperti soal nomor 2, bedanya hanya belum diketahui yang mau kita cari. Yang diketahui adalah bulu tangkis 17%, catur 8%, sepak bola belum diketahui, kasti 18%, dan bola voli berapa kalau ada tanda seperti ini? Artinya kalau dia persen berarti seperempatnya. Betul, berarti 25%. Berarti ini di sini 25% ya. Walaupun dia tidak ditulis, dia pasti sudah diketahui. Karena ada tanda ini. Tandanya boleh seperti ini, boleh seperti yang tadi. Sama saja. Itu artinya siku. Nah, jika siswa yang gemar bulu tangkis dan catur adalah 150 anak, maka selisih. Ingat ya, kalau ada kata-kata selisih, artinya apa? Artinya dikurang. Ya, kalau jumlah kan ditambah. Kalau selisih artinya dikurang. Maka di sini Bapak tuliskan. Yang ditanya apa tadi? Selisih. Selisih siswa gemar sepak bola dan kasti. Ya. Nah, karena sepak bola belum diketahui kan tinggal tadi kita kurangkan. Caranya 100 dikurang 8 dikurang 17 dikurang 25 dikurang 18, maka hasilnya 32 ya. Jadi 32 ini didapat dari 100 itu kan satu buah lingkaran. Dikurang 8, dikurang 17, dikurang 25 dan dikurang 18, maka hasilnya 32. Paham ya? Yang 32 ini dari mana? Ini punyanya sepak bola. Cara mengurangkannya tadi. Lalu dikurang 18. 18 itu dari mana sih? Kan sepak bola dan kasti, ya. Selisih sepak bola dan kasti. Maka 32 dikurang 18. Kasti ini 18 kan? Nah, itu yang ditanya. Yang diketahui, siswa yang gemar bulu tangkis dan catur. Berarti bulu tangkis berapa? 17. Catur berapa? 8. Maka 17 ditambah 8. Nah, baru setelah itu kita kurangkan. 32 kurang 18 itu 14. 17 ditambah 8 itu 25. Maka 14% per 25% kali 150. Hasilnya 84. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Jadi dari 3 soal ini kita belajar cara menentukan berapa banyak dari satuan data yang diminta jika yang lainnya diketahui. Ingat ya, yang penting yang perlu diingat tuh ini. Cara mencarinya. Yang ditanya per yang diketahui kali nilai yang diketahui. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Boleh ada yang mau ditanyakan? Silakan. Omero nanya, Omero, entar nggak bisa. Ada yang mau ditanyakan?
Nanti untuk tugas Bapak akan share di grup ya. Ini hanya materinya saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau yang mau ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Bapak kasih lihat dulu sebentar. Ya. Jadi nanti ini soal yang harus kalian kerjakan. Ada 3. Cara menghitungnya sebenarnya yang Bapak ajarkan ini hanya cara yang lebih cepat. Kalau nanti kalian melihat dari video yang Bapak berikan di grup, itu caranya berbeda. Terus kalian mau pakai cara yang mana? Silahkan. Boleh cara yang dari Bapak atau mau cara yang dari di video itu juga boleh. Ya. Jadi Bapak memberikan alternatif cara menghitungnya supaya kalian lebih mudah. Jika kalian merasa yang ada di video itu lebih mudah nantinya, kalian boleh mengerjakan melalui cara yang ada di video. Oke? Ya, ini nggak perlu dicatat, nanti akan Bapak share di grup. Tinggal kalian tuliskan di buku tulis kalian, lalu kalian jawab dengan cara seperti yang sudah Bapak ajarkan atau yang ada di video. Waduh, siapa yang coret-coret nih? Tolong dihapus dong. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada. Yakin? Jarang-jarang loh kita. Ya, silakan Vivo. Siapa itu Vivo? Silakan yang merasa namanya Vivo, munculkan kameranya. Ada mau ditanya? Yang tidak menyalakan kamera, tolong nyalakan kameranya dong. Supaya Bapak bisa dokumentasikan. Tegar, Romero, Johannes, Vivo. Oke, nyalakan dulu kameranya sebentar. Bapak mau dokumentasikan. Ini apa, Dek? Tegar, nyalakan dulu kameranya sebentar. Tegar, Ihsan, silahkan boleh nyalakan kameranya. Oke, Bapak dokumentasikan dulu ya. Pak, nggak bisa, Pak. Mukanya nggak kelihatan, Pak. Muka Bapak nggak kelihatan. Muka siapa yang nggak kelihatan? Bapak, muka Bapak. Ada kok. Udah ada, Pak. Ada nggak? Ada. Ada kok, masa nggak ada? Oke, di foto dulu ya. Silakan boleh bergaya. Oke, sebentar tahan ya. Oke, sudah? Oke, untuk materi hari ini sebenarnya sudah selesai. Bapak akan share dulu informasi yang mau Bapak berikan. Supaya kalian nanti tidak bingung ya, tidak bertanya-bertanya, dapat info dari kelas lain. Jadi Bapak share dulu. Oke, sebentar. Oke, terlihat? Ya, terlihat? Oke, ini informasinya. Perhatikan baik-baik. Bagi yang nantinya tidak ikut Zoom, bisa nanti cari info melalui temannya atau bisa tanya ke Bapak. Loh, kok? Sebentar. Kok malah keluar? Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi informasinya untuk hari yang terdekat itu untuk hari Senin besok. Itu untuk kelas 6 saja, khusus kelas 6. Hari Senin besok akan dilaksanakan PTS. Ini Vivo siapa ya? Keluarin lagi nih. Ya, jadi untuk Senin besok itu akan dilaksanakan PTS untuk kelas 6. Jadi khusus kelas 6 saja di tanggal 8 sampai tanggal 11. Jadi nanti mohon dipersiapkan
Jadi nanti mohon dipersiapkan, kalian pelajari, nanti Bapak akan beritahu apa saja yang keluar seperti biasa untuk kisi-kisinya. Ya, itu untuk PTS. Nah, untuk Pak. atau pas semester genap itu nanti akan dilaksanakan kalau tidak ada kendala di tanggal 29 Maret sampai 1 April ya. Untuk PAT dan PAS genap atau penilaian akhir semester genap. Itu dilaksanakan tanggal 29 Maret sampai 1 April. Ya, ingat ya, pelaksanaannya berbeda dengan kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 itu dilaksanakannya tidak sama ya. Jadi jangan nanti ada pertanyaan, Pak, kok kelas 6 udah PTS atau udah PAS tapi kelas lain belum? Ya, karena berbeda. Untuk kelas 6 dilaksanakan lebih awal dibanding kelas yang lain. Paham ya sampai sini? Itu untuk PAT dan PAS. Nah, untuk ujian sekolah itu dilaksanakan 19 sampai 22 April. Nah, untuk PTS sama PAT ini dilaksanakan sekolah itu belum diketahui bagaimana pelaksanaannya. Yang jelas baru diketahui tanggalnya saja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ngapain sih atau bagaimana, itu informasinya menyusul. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Untuk ujian praktik ini tentatif. Apa sih tentatif? Artinya tanggalnya belum diketahui. Bisa jadi nanti tiba-tiba kita mau ujian praktik. Nah, makanya kenapa setiap Bapak berikan, Bapak kan selalu bilang, kerjakan dengan maksimal karena nanti itu akan jadi penilaian di ujian praktik. Gitu. Makanya jadi sebisa mungkin tuh itu kalian kerjakan maksimal supaya nanti apabila tidak ada ujian praktik atau mengambilnya dari nilai-nilai harian kalian, kalian nilainya sudah bagus seperti itu. Mapel apa sih yang diujikan untuk ujian praktik? Ada 5. Ada IPA, Bahasa, SBDP, Agama, dan PJOK. Nah, nanti ini pelaksanaannya untuk ujian praktik adalah online. Jadi nanti sebisa mungkin kalian harus hadir saat ujian praktik ya, yaitu via online seperti ini. Jadi karena kalau yang tadi hadir, kalian pasti tidak akan dapat nilai. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada informasi berikutnya. Nah, kemarin mungkin sudah diberitahu oleh Wakorlasnya ya, bahwa yang kalian harus mengumpulkan rapor kelas 4 dan 5. Jadi itu tolong dikumpulkan ke Wakorlas 6C, nanti baru Bapak ambil. Ya, jadi yang dikumpulkan itu adalah rapor kelas 4 semester 1, 2, rapor kelas 5 semester 1 dan semester 2. Ya, jadi dikumpulkan fotokopiannya saja, cukup fotokopian saja, tidak perlu yang asli. Yang asli kalian pegang. Nah, terus nanti kalau yang nggak ada gimana? Pasti ada dan harus ada. Coba dicari dari sekarang. Makanya Bapak mintanya sekarang supaya nanti kalau yang memang ada mungkin sulit atau bagaimana, nanti bisa hubungi guru kelas sebelumnya. Tanyakan kalau memang tidak ada atau belum menerima. Tapi pasti sudah dibagikan semua. Mungkin kalian tidak rapi sehingga terselip ya. Jadi harus dikumpulkan nih. Untuk apa sih mengumpulkan rapor? Nah, rapor ini kaitannya adalah kalian ke SMP ya. Jadi kalau kalian mengumpulkan rapor artinya kalian bisa punya nilai untuk bisa ke SMP nanti. Kalau tidak ya berarti kalian tidak ada. Seperti itu. Ya. Jadi ini kaitannya untuk masuk ke SMP. Karena kita belum tahu untuk ke SMP nanti kita sistemnya bagaimana. Jika sistemnya sama seperti tahun lalu, artinya ada 2 kemungkinan. Bisa pakai umur dan bisa juga pakai nilai rapor. Nah, kalau kalian nggak ngumpulin nilai rapor, berarti kalian nggak bisa kan melanjutkan ke SMP. Seperti itu. Makanya lo kejar. Ya. Nilai rapor yang bagus. Yang kedua, untuk mengumpulkan akte dan KK ini bagi yang belum saja ya. Harus mengumpulkan akte dan KK. Kenapa sih harus ngumpulin? Karena Bapak harus punya data untuk menuliskan ijazah kalian. Nah, ijazah kalian itu adalah dasarnya dari KK dan akte. Yang lebih wajib sih akte, tapi
untuk kesesuaian data, kakak juga harus dilampirkan atau kartu keluarga. Paham ya sampai sini? Jadi yang belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan supaya nanti ketika penulisan ijazah Bapak sudah ada datanya. Yang selanjutnya adalah mengerjakan semua tugas yang diberikan. Nah, baik baik tugas harian, nilai PH, terus PTS, PAT dan lainnya itu wajib dikerjakan karena nilainya semua akan dimasukkan ke dalam rapor, ya. Gitu. Jadi harus dikerjakan. Nah, yang terakhir kalian itu harus wajib hadir saat ujian, baik PH, PTS, PAT atau ujian praktik dan ujian sekolah. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Pak, masuk sekolah offline kapan, Pak? Belum bisa dipastikan karena kondisinya kan sedang pandemi seperti ini. Ya, kecuali kalau nanti kita sudah bisa divaksin, baru mungkin itu bisa. Ya. Karena mungkin kalian Oke, Pak. ya, karena memang pandemi itu ada, jadi kalian kita belum bisa melaksanakan sekolah online, yaitu tadi ya pandemi belum ada obatnya dan baru hanya bisa diantisipasi dengan cara vaksin gitu. Karena memang kemarin saja kondisinya Bapak juga kena gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Artinya hati-hati ketika kalian berada di luar rumah, kalian harus tetap jaga 3 sudah kita pelajari sebelumnya. Itu ya, jadi tetap harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak, itu wajib. Karena ibaratnya kita saja, Bapak saja yang sudah melaksanakannya dengan baik, tetap saja masih bisa terkena. Ya mungkin karena kondisi imun Bapak saat itu sedang tidak bagus. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak sudah sehat. Gitu. Ya, jadi bukan berarti sekolah itu wajib offline gitu. Kalian pengen buru-buru offline, kita semua pasti sama. Pengen buru-buru offline atau ke sekolah langsung. Tapi memang kondisinya sekarang kan belum bisa. Jadi ya sekarang ya dinikmati saja sambil berdoa supaya pandeminya cepat selesai. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Nggak ada, Pak. Yakin? Tinggal 3 menit lagi, mumpung bisa bertatap maya langsung. Silakan ditanyakan. Jadi supaya tidak bingung lagi. Oh iya, satu lagi. Jika kalian jika nanti kalian dapat informasi dari kelas lain, seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin kan, kemarin Romero ada pertanyaan, ada informasi dari kelas lain, gitu ya. Sebisa mungkin kalau ada informasi dari kelas lain, lebih baik ditanyakan dulu kepada Bapak. Nah, jangan di-share di grup ya. Kenapa? Bukan berarti informasinya tidak boleh diketahui, boleh gitu. Hanya saja kan ada informasi yang memang itu informasi untuk guru kelas saja. Ada juga informasi yang memang untuk kalian atau untuk orang tua kalian. Ya. Nah, untuk kasusnya yang kemarin atau contohnya Romero kemarin itu kan itu informasi sebenarnya hanya untuk guru kelas 6 ya. Untuk pendataan guru murid-murid kelas 6. Nah, itu kan yang melaksanakan gurunya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kan kalian sudah mengumpulkan akte dan KK. Pasti itu Bapak sudah masukkan atau sudah Bapak input. Yang salah gimana? Kalau yang salah pasti sudah Bapak ajukan untuk perbaikan. Nah, nanti yang memperbaiki siapa? Yang memperbaiki adalah operator atau orang yang bertugas di sekolah yang bagian pendataan. Jadi nanti diperbaiki oleh beliau. Ya, jadi jangan khawatir, Pak, nama saya nggak ada. Pasti ada kalau kalian kemarin mengumpulkan akte dan KK. Yang nggak ada kalau kalian tidak mengumpulkan. Sebenarnya bukan nggak ada, tapi kalau ada kesalahan yang tidak diperbaiki kalau kalian tidak mengumpulkan. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ingat ya, jadi kalau ada informasi dari kelas lain, tolong sampaikan dulu ke Bapak, tanya, Pak, bener nggak informasi ini? Atau gimana, Pak, ini maksudnya? Gitu. Boleh tanyakan, tapi ke Bapak. Tidak perlu di grup. Kalau memang nanti informasi itu perlu Bapak sampaikan di grup, pasti akan Bapak sampaikan. Ya. Paham sampai sini? Ini siapa ya? Katanya kasar sih ini. Ini siapa yang namanya pacar ini siapa ya?
Ini siapa? Ini Bapak screenshot loh, Bapak laporkan ke kepala sekolah ya. Ini contoh yang tidak baik. Yang akunnya namanya pacar